Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah metode penelitian kualitatif, lebih tepatnya pada materi analisis wacana krisis. Oke, namun sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan nama saya Hana Mari dari NIM 277 dan akan ditemani oleh teman saya sekelompok yaitu Devina dengan NIM 019. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan apa sih arti dari analisis wacana krisis atau yang disingkat dengan AWK. Menurut pendapat Van Dijk dalam Dharma 2013-51 yang mengukuhkan bahwa analisis wacana krisis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya ada politik, ras, gender, kelas, sosial, hegemoni, dan lainnya. Kegiatan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkritik sebuah tulisan atau teks dapat dilakukan melalui analisis wacana krisis yang lebih jelas bahwa analisis wacana krisis biasanya itu upaya mendeskripsikan segala fenomena yang tertuang dalam tulisan atau teks, mengemukakan bahwa analisis wacana krisis biasanya itu proses penguraian untuk memberi penjelasan sebuah teks realiti sosial yang atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok yang dominannya itu biasanya kecenderungan mempunyai tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, misalnya kayak skripsi atau bikin proposal lainnya. Selanjutnya kita lagi. Nah, dalam analisis wacana kritis ini, tidak hanya memandang wacana sebagai sebuah teks, melainkan wacana ini dipandang sebagai objek yang berdimensi, yang dimana terdiri dari 3 unsur, yaitu ada teks, konteks, dan juga kognisi sosial. Nah, untuk dimensi teks yang diteliti adalah struktur dari teks itu sendiri, yang dimana di dalamnya terdapat analisis linguistik. Lalu untuk dimensi konteks ini lebih untuk melihat bagaimana sih sebuah teks ini dapat dihubungkan dengan struktur sosial dan juga bagaimana pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi kognisi sosial, yang dimana dimensi ini lebih untuk melihat bagaimana sih sebuah teks itu diproduksi ataupun dibuat oleh penulis wacana. Nah, ketiga bagian dimensi ini merupakan bagian integral yang harus dikaji secara bersama-sama agar menghasilkan analisis wacana kritis yang utuh. Selanjutnya aku mau bahas tentang model dari analisis wacana krisis. Apa sih model dari analisis tersebut? Oke, dari sekian banyaknya model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, model Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini karena Van Dijk sendiri itu mengelaborasikan elemen-elemen wacana sehingga dapat didaya gunakan dan dipakai secara praktis. Dimensi dalam model Van Dijk ini juga digambarkan dalam 3 dimensi. Yang pertama itu ada teks, konteks, dan satu lagi ada kondisi sosial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada teks. Nah, menurut Van Dijk sendiri itu dalam Erianti 2008 mengatakan bahwa teks terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama ada struktur yang paling melengkapi, menyatakan bahwa terdapat 3 tingkatan yang terdapat dalam suatu wacana. Oke, yang pertama itu ada tingkatan 1, yaitu bisa disebut dengan struktur atau bagian global. Yang kedua ada superstruktur, yang ketiga ada struktur mikro. Selanjutnya konteks. Di dalam konteks analisis wacana kritis diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis melalui konteks tertentu. Yang terakhir dari model AWK sendiri itu adalah kondisi sosial. Kondisi sosial merupakan proses produksi teks berita yang melibatkan kondisi individu dari penulis, pembuat wacana, atau analisis terhadap kondisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana untuk melibatkan analisis kebebasan secara mendalam untuk membongkar relasi biasanya atau dominannya itu diproduksi pada wacana. Oke, yang terakhir aku mau ngebahas tentang apa sih karakteristik dari analisis wacana krisis ini. Biasanya itu dia
Oke, apa aja sih, kayak gimana sih karakteristiknya? Oke, jadi dari wacana kritis ini ada 5 karakteristik. Yang pertama itu ada tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Nah, di tindakan ini tuh yang pertama ada tindakan. Tindakan itu berarti bahwa wacana diproduksi sebagai tindakan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, memujuk, mengkritik, menolak, dan mengajak. Dan wacana diproduksi atas 90 kesadaran memproduksi wacana. Konteks berarti bahwa wacana diproduksi dengan dipengaruhi konteks. Untuk siapa sih? Biasanya itu untuk siapa wacana itu diproduksi, atau lingkungan apa aja yang mempengaruhi wacana, dan di mana wacana itu tuh bakalan dilakukan gitu. Nah, yang kedua ada historis. Nah, historis itu tuh tentang produksi wacana, tidak akan terlepas dari rentangan waktu diproduksi wacananya. Faktor historis dapat mempengaruhi konten wacana yang diproduksi pada karakter. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik kekuasaan. Wacana dipandang sebagai alat dari kekuasaan untuk memperluas cakupan kekuasaan, untuk menyudutkan kekuatan lawan, dan biasanya jadi alat untuk mengimplementasikan atau kebijakan penguasaan. Nah, yang keempat itu ada ideologi. Biasanya itu berkaitan dengan keyakinan atau paham-paham yang biasanya muncul dari kaum minoritas. Nah, sebenarnya analisis kritis ini telah diperkenalkan oleh beberapa pemikir dari analisis wacana kritis, seperti Van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, dan juga Roger Fowler. Namun, dari sekian banyaknya model analisis wacana yang telah diperkenalkan dan juga diperkembangkan oleh beberapa ahli, nah model analisis dari Van Dijk ini merupakan model yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan Van Dijk telah mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga dapat didaya gunakan dan juga dipakai secara praktis. Sama seperti sebelumnya, model dari Van Dijk ini memiliki 3 dimensi, yaitu ada teks, konteks, dan juga kognisi sosial. Nah, agar kita bisa lebih paham lagi, maka dari itu kita harus mengupas satu persatu dari tiap dimensinya. Yang pertama adalah teks. Menurut Van Dijk, dalam teks ini terdapat 3 tingkatan ataupun 3 struktur dalam sebuah wacana. Yang pertama adalah struktur makro. Struktur makro ini merupakan struktur ataupun bagian global dari suatu teks. Pandangan umum dari suatu teks yang dapat diamati biasanya dilihat dari topik ataupun tema sebuah teks. Dan tema sendiri merupakan gagasan inti, ringkasan, dan juga hal-hal yang paling ditegaskan dari sebuah teks. Nah, biasanya tema itu sering dikaitkan dengan sebuah topik. Nah, walaupun sebuah tema ini sangat dekat kaitannya dengan topik, namun kalau topik ini biasanya lebih mengarah ke gambaran umum mengenai keseluruhannya. Lalu, tingkatan yang kedua adalah superstruktur, di mana superstruktur ini merupakan kerangka dari sebuah teks. Jadi, superstruktur ini merupakan tingkatan yang menggambarkan bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Nah, dalam tingkatan superstruktur ini yang dapat diamati adalah skema. Secara singkatnya, skema ini merupakan sebuah alur. Kalau dalam teks, biasanya alur ini merupakan susunan yang membentuk sebuah teks secara utuh. Tidak hanya diartikan sebagai susunan ataupun alur, namun skema ini diartikan sebagai bagian-bagian dalam teks yang mendukung setiap komponen di dalamnya. Selanjutnya, tingkatan terakhir adalah struktur mikro. Struktur mikro sendiri merupakan wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan juga gambar. Nah, dalam tingkatan ini juga terdapat beberapa hal yang dapat diamati, seperti semantik, sintaksis, stilistik, dan juga retoris. Nah, semantik ini sendiri terdiri dari beberapa elemen, seperti latar, detil, maksud, peranggapan, dan juga nominalisasi. Lalu untuk elemen yang terdiri dari sintaksis ini ada bentuk kalimat, koherensi, dan juga kata ganti. Untuk stilistik, elemennya ada leksikon. Nah, leksikon ini terkait bagaimana sih seseorang memilih kata dari berbagai kemungkinan kata yang dapat digunakan. Dan yang terakhir ada retoris, yang dimana retoris ini terdiri dari grafis atau ekspresi dan juga metafora. Jadi yang baru saja dijelaskan adalah dimensi pertama atau teks. Nah, selanjutnya dimensi kedua adalah konteks. Nah, menurut Van Dijk, konteks ini merupakan sesuatu yang melingkupi teks, sehingga teks tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Dalam analisis wacana kritis, konteks ini dapat diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan juga kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dianalisis melalui konteks tertentu. Oleh karena itu,
konteks merupakan bagian dari elemen yang akan dianalisis dalam wacana kritis. Dan yang terakhir ada dimensi kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis ataupun pembuat wacana. Analisis kognisi sosial ini dilakukan melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada penulis wacana ataupun pembuat wacana, sehingga hasilnya akan lebih memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks apa yang mempengaruhinya. Setelah kita mengetahui penjelasan dari analisis wacana kritis dan juga modelnya dari Van Dijk, maka selanjutnya kita akan masuk ke penerapan dari model Van Dijk itu sendiri. Nah, model Van Dijk ini biasanya lebih memfokuskan kepada struktur mikro sebuah teks. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur mikro merupakan wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yakni seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan juga gambar. Dapat dikatakan, wacana yang baik adalah wacana yang memiliki struktur mikro yang baik juga. Maka dari itu, kali ini kita akan menganalisis sebuah campaign flyer dengan melihat struktur mikro di dalamnya. Nah, analisis struktur mikro ini memang terdiri dari beberapa unsur, yang dimana salah satunya adalah unsur semantik. Setelah melihat gambar dari poster ataupun flyer campaign ini, unsur semantik yang ditemukan dapat meliputi 3 hal, yaitu latar, detail, dan juga maksud. Yang pertama adalah latar. Nah, dalam selembaran ini, bagian latar dapat ditunjukkan dari adanya kalimat Stop the Stigma, Let's Talk About Mental Health, yang dimana antar kalimatnya saling mendukung, sehingga dapat membuat khalayak berpikir bahwa memang stigma yang beranggapan terkait mental health itu tidak penting, itu harus dihilangkan, melainkan lebih menekankan pada kepentingan isu mental health tersebut. Lalu yang kedua adalah detail. Pada poster ini, detail dapat dilihat dari kalimat Ever wonder why people living with mental illness suffer in silence? Maksud dari kalimat tersebut adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait stigma masyarakat yang berpikir bahwa mental health tidak penting, yang ditunjukkan oleh kalimat detail ini dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki mental illness tersebut menderita dalam diam, sehingga khalayak dapat tahu bahwa hal tersebut dikarenakan adanya stigma negatif terkait mental illness tersebut. Dan yang terakhir ada bagian maksud. Maksud dari poster mental health ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya isu mental health dan mengapa stigma negatif ini harus dihilangkan. Pada poster ini juga, proporsi antar kalimat sebelumnya dimaksudkan agar memberi pandangan dan persepsi baru untuk masyarakat, sehingga mereka dapat berpikir lebih terbuka lagi terkait pentingnya mental health tersebut. Nah, jadi pada dasarnya analisis wacana kritis ini merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah wacana, baik lisan ataupun secara tertulis. Analisis wacana kritis ini juga berbeda dengan analisis wacana, karena kalau dalam analisis wacana kritis ini, peneliti harus memberikan solusi atas masalah yang terjadi dalam wacana tersebut. Oke, sekian penjelasan mengenai analisis wacana kritis. Semoga bermanfaat. Bye!